Oke, kita akan lanjut mengenai masih di metode. Sebenarnya ini bisa ranahnya tuh ranah ini ya, ranah luas sebetulnya scope ini. Jadi di Java ini ada namanya scope. Nah, di Java variabel ini, jadi kita bisa membuat variabel ini hanya bisa diakses di beberapa region atau beberapa tempat gitu ya, dimana kita membuatnya. Jadi metode scope ini kita bisa menentukan gitu kan, kayak si contohnya si TJRX ini bisa diakses di mana. Kayak contohnya ini, contoh simpelnya ini nih, kita punya PSVM atau method main di sini, kemudian kita buat sebuah variabel x tipe datanya integer bernilai 100, dan ini hanya bisa diakses di bawahnya, tidak bisa diakses di atasnya, cannot use. Untuk contoh yang lain ya, nah ini contoh yang lain. Contoh yang lain ini seperti ini. Jadi kita bisa menentukannya itu melihatnya dari blok. Contohnya ini sama seperti tadi, kita punya variabel bertipe data integer nilainya 100. Nah, di sini kita buat di dalam sebuah blok ini. Nah, jadi ketika kita membuat ini tuh kita hanya bisa kan ini aksesnya nanti dulu kita belajar default modifier. Nah, ini di sini kan kita buat sebuah variabel x ya di dalam sebuah blok. Nah, ini tuh hanya bisa diakses di sini, tidak bisa diakses di sini, apalagi di sini, karena ini udah di luar blok. Nah, jadi ini tuh menentukan bahwa ini sebuah blok dan ini akhir dari sebuah blok. Nah, kemudian nah ini kita bisa modifikasi nih, gimana caranya biar si variabel ini bisa diakses di sini, bahkan di luar metode, bahkan di luar kelas pun, di luar package pun bisa diakses. Jadi caranya dengan di sini nih, enkapsulasi di ini Java modifier. Nah, jadi kita bisa pelajari ini, namanya di Java access modifier. Jadi kita bisa menentukan suatu, tidak hanya variabel, bisa juga metode, kelas gitu kan. Jadi di sini kita bisa tentukan gitu kan, akses modifiernya bisa public, private, default. Nah, yang tadi kita contohkan itu adalah yang default, jadi tanpa ada keterangan modifiernya gitu ya. Kita bahas dulu yang public. Nah, public ini adalah bisa kita gunakan atau akses di semua kelas gitu kan. Kelas yang manapun bisa mengaksesnya karena ini public sifatnya. Kemudian ada private. Nah, private ini kode hanya bisa diakses di dalam sebuah kelas yang dideklarasikan, artinya hanya di dalam suatu kelas aja gitu atau blok aja gitu. Ketika ingin memanggilnya harus menggunakan ini enkapsulasi kalau pengen tetap bisa mengakses private modifier ini. Tidak bisa sembarangan gitu kan menggunakan private ini. Kemudian di sini ada modifier default. Kalau modifier default ini sama seperti tadi contohnya ya, kode ini bisa diaksesibel selama masih di package yang sama atau di folder yang sama. Kemudian yang terakhir ada protected. Nah, ini bisa diakses metode ataupun variabel di package yang sama dan subclass yang sama. Jadi subclass itu subclass itu merupakan kelas turunannya gitu kan, kelas di dalam kelas. Ini bisa diakses dengan protected, masih bisa selama masih kelas turunannya. Nah, kita juga bisa belajar subclass di sini package chapter. Ini mungkin materi terpisah ya, nanti kita bahas di next. Ini juga tentang pewarisan. Nah, nanti kita
kita akan belajar juga. Ini udah masuk ke OOP, object oriented. Jadi untuk scope cukup sampai sini udah cukup. Jadi udah kebayangkan ini ada blok, jadi dimana kita bisa mengaksesnya variabel ini, mana yang nggak bisa gitu. Jadi cukup untuk variabel scope. Oke, terima kasih.